The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ya, selamat pagi. Kembali bersama saya Muhammad Aditya Nugroho di Philip Morning Miracle sesi pagi. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Bisa mohon kami konfirmasinya. Cek, apakah sudah cukup jelas sekarang? Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk pagi ini kita akan mengamati dari pergerakan dalam negeri, efek dari kenaikan kemudahan memulai usaha yang dirilis oleh Bank Dunia kemarin. Jadi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari posisi 106 pada tahun 2015 menjadi posisi 91 di tahun 2016 ini. Ini merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan peringkat paling besar menurut Bank Dunia. Jadi seharusnya ini berimbas positif kepada situasi ekonomi secara keseluruhan di Indonesia, meskipun belum akan langsung tercermin di pergerakan IHSG. Kita ke berita dari luar negeri. Investor masih akan menantikan atau mengamati dari kinerja Samsung Electronics dan Bank of China. Samsung yang merupakan produsen ponsel terbesar di dunia melaporkan penurunan earning pada kuartal 3 2016 sebesar 17%. Kemungkinan terkait juga dengan masalah yang dialami oleh Galaxy Note 7 kemarin yang cukup mencoreng reputasi Samsung sebagai produsen elektronik kelas wahid. Lalu juga investor masih menantikan earning result dari Deutsche Bank dan China Petroleum and Chemical Corp. Khusus untuk Deutsche Bank memang beberapa waktu lalu dilanda mengenai kabar terkait settlement denda di Amerika. Kita masih akan melanjutkan bagaimana kelanjutannya. Lalu Amerika akan merilis update dari data order barang-barang ya durable goods order atau barang-barang yang tahan lama. Ini salah satu indikator penting untuk melihat bagaimana kondisi manufaktur Amerika. Lalu juga ada angka penjualan rumah di Inggris untuk mengamati perkembangan pasca Brexit. Sementara itu dari Tiongkok ada laba industrial data juga sedang dalam proses untuk dirilis. Semalam Dow Jones ditutup panjang menguat tipis 0,7%, sementara Edo ditutup melemah 0,27% sehingga membuka peluang bagi IHSG untuk terkoreksi pada perdagangan hari ini. Kami memandang bahwa IHSG berpotensi untuk bearish dengan support di kisaran 5371. Karena dari kemarin juga tampak tidak kuat untuk bertahan di level 5.400. Oil juga mengalami pelemahan sekitar 1% sehingga saham-saham berbasis energi kemungkinan akan ada koreksi untuk hari ini. Beralih kita ke berita emiten, TPIA atau Chandra Asri Petrochemical melaporkan kenaikan laba bersih untuk kuartal 3 2016 yang mencapai 6 kali lipat dari posisi 30 juta dolar pada tahun 2015 hingga mencapai 216 juta dolar untuk tahun ini. Peningkatan ini juga memang ditopang oleh kenaikan penjualan dan TPIA yang mulai menunjukkan kinerja yang positif pada tahun ini. Diharapkan kinerja ini akan terus bertahan untuk tahun-tahun ke depan sehingga kita bisa mulai melihat TPIA ini sebagai perusahaan yang bagus. Kemudian ada Bank Sentral Asia yang kemarin sudah merilis laporan keuangan untuk kuartal 3. Tampak bottom line net income naik 13,2% dari posisi tahun sebelumnya. Kuartal 3 2016 ini Bank Sentral Asia mampu membukukan laba 15,1 triliun meskipun provision atau pencadangan masih mengalami kenaikan. Capaian Bank Sentral Asia ini mampu mengalahkan laba Bank Mandiri yang kemarin hanya 12 triliun rupiah. Kalau lihat dari sisi perbankan memang ada tekanan di tingkat pencadangan yang besar sehingga menekan laba bersih. Tetapi dari sisi revenue masih menunjukkan penguatan yang cukup solid. Kemudian berlanjut ke saham semen Indonesia.
keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai peninjauan kembali terkait izin pembangunan pabrik semen di Rembang ini berpotensi membawa kerugian yang cukup besar bagi semen Gresik karena Perseroan telah menginvestasikan dana sekitar 5 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik. Sementara pabrik itu sendiri sudah mencapai 98% pembangunan dari target keseluruhan, sehingga jika izinnya dibatalkan maka berpotensi tidak bisa beroperasi untuk pabrik semen Gresik di Rembang ini. Dari sektor konstruksi ada Total Bangun Persada. Total Bangun Persada untuk tahun 2017 tampaknya masih akan optimis karena mereka menargetkan ada pertumbuhan kontrak baru sebesar 33,33% dari 3 triliun pada target tahun ini menjadi 4 triliun untuk konstruksi tahun depan. Ya, demikian untuk update pagi ini. Silahkan jika Bapak Ibu ingin memiliki pertanyaan bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sama dengan Afdal di sini, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Hendra Gustiar yang menanyakan, bumi kemarin diburu waktu penutupan, kira-kira resisten di berapa dan TPA apakah sudah lebih dulu direspon pasar sebelum pengumuman labanya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab untuk bumi terlebih dahulu. Baik, untuk bumi, tampak kalau kita perhatikan setelah bumi sempat disuspend sehari pada tanggal 25 Oktober dan unsuspend pada sesi pertama perdagangan hari kemarin, tampaknya saham bumi ini melanjutkan tren penguatannya. Ini ada kecenderungan karena investor tampaknya masih menunggu PKPU, jadi pertemuan PKPU antara kreditur
terhadap perseroan yang akan rencananya dilaksanakan hari ini yang sempat ditunda pada bulan lalu pada tanggal yang sama 27 September dan rencananya akan diadakan pada hari ini. Kita tunggu saja hasilnya bagaimana mengenai hutang dari bumi tersebut. Sedangkan dari segi teknikal di sini kalau kita melihat ini trennya ini tampaknya belum ada koreksi sama sekali sejak awal Oktober. Dan resistan selanjutnya yang harus dilalui bumi ini yaitu berada pada harga 225. Saran kami untuk tidak mengejar harga mengingat saham bumi ini pergerakannya sangat agresif, jadi sangat volatile. Kalau kita perhatikan sensitivitasnya terhadap market ini mungkin cukup besar betanya terhadap IHSG. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada profil resiko Bapak apabila memang cenderung profil resikonya agresif, kami menyarankan juga tidak terlalu portofolionya dalam hal ini tidak terlalu maksimal masuk ke dalam saham bumi. Kami bisa menyarankan maksimal 20% dari portofolionya. Demikian, Pak. Pertanyaan dari Bapak Hendra Gustiar mengenai TPIA, apakah sudah lebih dulu direspon pasar sebelum pengumuman laba? Baik Pak, kalau kita perhatikan untuk saham TPIA ini, sejak bulan Juli ini kalau kita perhatikan harga dari saham TPIA ini masih berada pada harga 4.000. Sedangkan sekarang ini sampai dengan penutupan kemarin TPIA ini ditutup di harga 18.425, which is ini kenaikannya sudah cukup banyak sekali kalau kita perhatikan di sini. Tetapi satu yang perlu Bapak perhatikan, untuk saham TPIA ini masalah likuiditasnya saya pikir ini kurang. Jadi kami tidak terlalu menyarankan masuk ke saham TPIA ini secara agresif. Kami bisa menyarankan masuk ke saham TPIA ini apabila saham TPIA ini akan terkoreksi dulu dan itu saya pikir koreksinya cukup wajar dan bisa Bapak tangkap nanti barangnya apabila saham TP ini sudah menyentuh level EMA 20-nya atau di sekitar level 16.000 sampai dengan level 16.500. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan untuk saham TPIA, Bumi, BRMS, INA, VPRO, dan TRAM. Untuk TPIA dan Bumi sudah saya jawab sebelumnya Pak, saya akan coba jawab untuk BRMS, INA, VPRO, dan TRAM. Untuk BRMS tampaknya pergerakan dari saham BRMS ini mengikuti pergerakan Bumi. Jadi sama halnya dengan Bumi, tampaknya volatilitas dari saham BRMS ini cukup tinggi. Kalau kita perhatikan tren dalam 3 hari ini sudah bisa dikatakan very strong bullish. Jadi untuk jangka pendek itu sangat-sangat bullish. Resistan selanjutnya yang harus dilalui BRMS itu yaitu berada pada level psikologisnya yaitu pada level 100 untuk BRMS. Kembali lagi kami tidak menyarankan untuk mengejar harga karena mengingat saham ini kecenderungan untuk naik dan turunnya ini sangat cepat. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham ini. Kalaupun masuk, kami tidak menyarankan untuk agresif ke dalam saham ini. Ada satu lagi, kalau Bapak ingin mau trading jangka pendek, ini kalau kita perhatikan kemarin saham energi itu sudah sempat ada volume dan kemarin kalau tidak salah itu pada saat closing level 52 itu sudah berada di bid. Jadi kita bisa manfaatkan peluang, bisa masuk ke saham energi tetapi
saya menyarankan untuk one day trading saja. Jadi kita kejar di harga pembukaan. Apabila sudah returnnya sudah 5%, saya sarankan untuk dijual lagi. Itu untuk saham energi. Sedangkan untuk saham Trump, ada info untuk saham Trump per tanggal 26 kemarin, ini saham Trump ini suspend dari Bursa Efek, jadi tidak bisa diperdagangkan pada hari ini. Selanjutnya untuk saham INAF. Untuk saham INAF, saya pikir kalau Bapak ingin masuk, ini cukup telat karena mengingat ini sudah 4 hari bursa kenaikannya. Kami menyarankan untuk menunggu hingga terkoreksi lagi, hingga saham INAF ini menyentuh level EMA 20-nya. Mengingat sekali lagi kalau kita perhatikan untuk saham INAF ini, apabila sudah menyentuh level EMA 20-nya, ada kecenderungan besar saham INAF ini akan melanjutkan tren penguatannya lagi. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyarankan untuk menunggu terlebih dahulu hingga saham INAF ini terkoreksi hingga menyentuh level EMA 20-nya, baru kami sarankan bisa masuk ke saham INAF. Sedangkan untuk PPRO, kalau kita perhatikan di sini sudah hampir masuk ke level support atau hampir masuk ke level entry point kita, di mana saham PPRO ini sudah hampir menyentuh level EMA 20. Oleh karena itu, kita masih bisa menunggu 1-2 hari ke depan hingga sampai PPRO ini terkoreksi lagi hingga menyentuh level EMA 20-nya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham PPRO. Mengingat kinerjanya secara laporan keuangan kemarin ini rilis kuartal 3 cukup baik. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus yang menanyakan analisa untuk CTRA, Bank BRI, dan Mandiri. Apakah harga BRI dan Mandiri sudah cukup baik untuk masuk? Baik Pak, saya akan coba jawab untuk CTRA terlebih dahulu. Untuk CTRA, kalau kita lihat dari segi teknikal dulu, untuk saham CTRA ini seperti yang sudah saya gambar di sini sedang membentuk pola symmetrical triangle yang mengindikasikan suatu saham itu masih dalam fase sideways-nya atau masih terkonsolidasi. Tapi kalau kita perhatikan di sini saham CTRA ini sudah menyentuh level support line atau garis yang berwarna merah ini, which is ini kita bisa jadikan sebagai entry point dari saham CTRA. Oleh karena itu, apabila Bapak ingin masuk, boleh dicoba masuk itu di sekitar level 1540 sampai 1545 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price-nya yaitu berada pada level 1600 sampai dengan 1620. Jadi saya ulang, untuk entry point-nya di sekitar level 1540 sampai 1550. Untuk target price jangka pendek itu 1610 sampai dengan 1620. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham CTRA ini itu berada pada level 1520. Mengingat apabila garis support line ini sudah diberi ke bawah, ada kecenderungan saham CTRA ini akan melanjutkan tren pelemahannya hingga ke level 1400. Tapi dari segi fundamental, kalau kita perhatikan ini, CTRA ini harap ditunggu saja corporate action-nya, mengingat ada merger dari grup Ciputra sendiri yang rencananya RUPS-nya akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Sedangkan untuk saham BRI, kalau ingin masuk, saya pikir ini sudah mendekati level entry point kita seperti yang sudah saya gambar kemarin sini.
Untuk entry point dari saham Bank BRI ini apabila sudah menyentuh level EMA 50-nya. Dan kemarin pada penutupan kemarin ini saham BRI ini sudah hampir menyentuh level EMA 50-nya. Saran kami bisa pasang harga di sekitar level 11.950. Saya ulang 11.950 untuk entry point-nya. Dengan level target price untuk jangka pendek itu berada pada level 12.290 sampai dengan level 12.300, Pak. Sedangkan untuk saham Mandiri tampaknya kalau Bapak ingin masuk sekarang, saya pikir tunggu koreksi lagi. Karena kalau kita perhatikan yang telah saya gambar di sini, symmetrical triangle-nya kemarin ini sudah menyentuh garis support lainnya, tetapi ditutup naik ke atas lagi. Apabila Bapak kemarin sempat masuk di harga bawah ini, seharusnya itu merupakan trading plan kami, tetapi kalau Bapak belum masuk, kami menyarankan untuk tidak masuk sekarang, tunggu hingga saham Mandiri ini menyentuh support line-nya lagi atau garis yang berwarna biru ini dengan level target price jangka pendek itu pada garis yang berwarna merah ini atau pada level 11.200. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham review WSBP dan Adaro. Untuk saham WSBP terlebih dahulu, kalau kita perhatikan di sini Pak, trennya untuk saham WSBP ini masih bisa dikatakan bullish. Karena kalau saya gambar di sini channelnya masih rapi, masih bergerak di dalam channel ini. Untuk entry point, untuk saham WSBP ini kami melihat bisa masuk di harga closing kemarin, yaitu 565. Kemudian nanti di hold hingga saham WSBP ini menyentuh level 620, kemudian baru bisa Bapak realisasikan profitnya untuk saham WSBP untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya pikir saham WSBP ini bisa di hold saja apabila profil Bapak ini memang untuk long term. Saya pikir saham WSBP ini cukup baik untuk ditahan jangka panjang. Sedangkan untuk Adaro, untuk Adaro di sini kalau kita perhatikan trennya sejak awal tahun 2016 sampai dengan sekarang ini masih sangat-sangat bullish. Tanpa ada kecenderungan trend bearish sama sekali kalau kita lihat. Tetapi kalau Bapak ingin masuk di harga sekarang, kami tidak menyarankan untuk mengejar harga, mengingat ada resisten yang cukup kuat nanti yang harus dilalui oleh Adaro, yaitu pada level 1620 sampai dengan 1630. Selain itu ada info lagi bahwa di media cetak pagi ini saham Adaro ini tampaknya ada rencananya akan diakuisisi oleh salah satu BUMN di Thailand. Rencananya akan diakuisisi sebesar 12%. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan masuk terlebih dahulu ke saham Adaro ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Wijaya yang menanyakan mengenai BJBR. Untuk saham BJBR, di sini apabila Bapak belum memiliki barang, kami menyarankan bisa masuk pada level EMA 50-nya atau di sekitar level 1580 sampai dengan 1590 untuk entry point dari saham BJBR. Mengingat ini merupakan salah satu support kuat dari saham BJBR ini. Kemudian untuk target price untuk jangka pendek itu berada pada level 1700. Tetapi apabila saham BJBR ini masih mengajak turun nantinya, kami menyarankan bisa di average nanti apabila saham BJBR ini sudah berada pada support selanjutnya, yaitu pada level 1510, baru bisa kami sarankan untuk average down.
Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rini Makmur. Tadi yang disebut energi, kodenya energi ya. Harga berapa masuk? Baik, iya Bu. Untuk saham energi itu kodenya ENRG. Harga berapa masuknya? Saya pikir untuk entry point yang bagus itu pada saat harga openingnya Bu. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Setiawan yang menanyakan potensi Trump dan Wins. Untuk Trump terlebih dahulu, seperti yang sudah saya infokan tadi, ini saham Trump ini pada hari ini tampaknya disuspend. Untuk potensi pelanjutan penguatannya, saya pikir ini masih ada potensi, cuman kami tidak menyarankan untuk mengejar harga, mengingat kenaikan dari saham Trump ini cukup tinggi sejauh ini. Kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham Trump ini apabila sudah terkoreksi hingga menyentuh level EMA 20-nya, yaitu pada level 90 nantinya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Trump. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk AALI. Untuk AALI, kalau kita perhatikan di sini tampaknya sama AALI ini sudah keluar dari channel bearish trend-nya yang telah saya gambar di sini, dan masih berpotensi ini apakah AALI ini berubah tren menjadi bullish ataukah berubah tren menjadi sideways. Jadi kita lihat dulu pergerakannya apabila nanti saham AALI ini sudah membentuk higher high yang baru, misalkan seperti ini. Ini bisa dikatakan suatu saham itu bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham AALI. Tetapi apabila saham AALI ini membentuk pola sideways, kami bisa sarankan nanti untuk buy on weakness di kisaran level 14.700 sampai dengan level 14.800 untuk saham AALI. Dengan level target price itu di sekitar level 15.500. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Alimi yang menanyakan GJTL dan Adaro. Untuk Adaro sudah saya bahas tadi, saya akan jawab untuk GJTL terlebih dahulu. Untuk saham GJTL, di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka pendek ini masih cenderung sideways, masih bergerak di atas harga EMA 100 dari saham GJTL ini. Tapi kalau kita lihat untuk jangka menengah, saham GJTL ini ada kecenderungan trennya melemah, tapi pelemahannya cukup terbatas. Nah, kalau kita perhatikan channel yang saya gambar di sini untuk saham GJTL ini tampaknya masih terkonsolidasi dan kami tidak bisa menyarankan untuk masuk ke saham GJTL terlebih dahulu. Kami bisa menyarankan apabila saham GJTL ini sudah menyentuh level support line yang telah saya gambar ini atau yang berwarna biru ini, sedangkan nanti target price-nya bisa direalisasikan apabila sudah menyentuh resistan lainnya atau garis yang berwarna hitam ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Suryani yang menanyakan untuk Bank Mandiri dan Bank BNI. Untuk Bank Mandiri sudah saya jawab tadi, Bu. Saya akan menjawab untuk Bank BNI. Untuk Bank BNI, tampak kalau kita perhatikan trennya di sini masih cenderung bearish trend atau masih cenderung
melemah trennya. Tetapi tampaknya saham Bank BNI ini sedang menguji level resistennya di sini. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk di wait and see terlebih dahulu hingga saham Bank BNI ini sudah break ke atas level resisten lainnya, maksud saya, baru kami bisa sarankan untuk masuk ke saham Bank BNI. Tetapi apabila Ibu sudah memiliki saham BNI ini di harga atas, kami menyarankan untuk di hold saja hingga nanti menunggu apabila saham Bank BNI ini sudah berhasil break garis resisten lainnya, baru bisa kami sarankan untuk nanti take profit di sekitar level 5.900. Tetapi apabila tidak berhasil, kami menyarankan untuk dijual terlebih dahulu di cut loss karena ada kecenderungan saham Bank BNI ini menuju ke level 5.000. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Matriandi yang minta diulang untuk PPRO, support dan resisten untuk short term di berapa. Baik Pak, untuk PPRO tadi saya mengatakan kita bisa manfaatkan peluang di sini level EMA 20 sebagai entry point dari sampang PPRO maksud saya. Dengan level supportnya itu berada pada level 1330 dan resisten dari saham PPRO itu pada swing high terakhir yaitu 1460. Demikian Pak. Selanjutnya dari Bapak Wisber Luis yang menanyakan untuk saham RALS. Untuk saham RALS di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways. Masih bergerak di kisaran harga 1.100 sampai dengan level 1.300. Tetapi kalau kita perhatikan tren untuk jangka pendek dari saham RALS ini sudah terkonfirmasi bullish trend. Karena sudah membentuk higher high dan higher low yang baru. Oleh karena itu kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham RALS ini bisa buy on weakness nanti di kisaran harga 1.230 sampai 1.240 untuk saham RALS. Kemudian nanti take profit apabila saham RALS ini sudah menyentuh level 1.300 sampai dengan level 1.320 untuk jangka pendeknya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Wijaya yang menanyakan untuk saham ASRI. Dan juga Bapak Sukardi yang menanyakan saham yang sama. Baik Pak, untuk saham ASRI, kalau kita perhatikan untuk saham ASRI ini tampaknya sudah mendekati level entry point kita, di mana level itu merupakan support yang cukup kuat dari saham ASRI ini. Kami bisa menyarankan buy on weakness masuk ke saham ASRI itu pada level 440. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham ASRI itu pada level 440 dengan level target price jangka pendek itu pada level 475. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham ASRI itu berada pada level 430. Mengingat apabila support ini sudah di break ke bawah atau breakdown,
maka ada kecenderungan saham ASRI ini menuju ke level 380. Demikian. Baik, tampaknya market sudah buka dan kalau kita perhatikan view saya mengenai energi tadi ini benar sudah naik. Bahkan sekarang kalau tidak salah ini sudah menyentuh level 56 dan sempat high di level 58. Oleh karena itu selamat apabila ada yang mengejar harga opening tadi. Saya menyarankan untuk di take profit saja apabila sudah 5%. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR, kalau kita perhatikan di sini sudah break level support yang telah kita gambar di sini pada level 900 dan ada kecenderungan akan menguji level support selanjutnya. Ini merupakan support terakhir dari saham LPKR dan sangat kuat di sekitar level 860. Apabila support ini sudah di break lagi, maka kemungkinan besar saham LPKR ini menuju pada level 730. Jadi kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham LPKR hingga ada tanda-tanda pembalikan arah. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Garuda. Untuk saham Garuda di sini tampaknya sudah menyentuh level support atau pada level support yang cukup kuat dari saham Garuda ini yaitu pada level 380 sampai dengan 382. Saran kami jangan masuk terlebih dahulu ke saham Garuda ini karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah mengingat saham Garuda ini sedang menguji level supportnya di sekitar level 382 ini. Apabila saham Garuda ini sudah break ke bawah level 382 ini, ada kecenderungan saham Garuda ini menuju ke level 300-nya. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham Garuda sampai ada kecenderungan saham Garuda ini berubah tren menjadi bullish trend. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Khairul Rozikin yang menanyakan untuk saham Harum di hold saja atau boleh ditambah. Baik Pak, apabila Bapak sudah memiliki saham Harum di harga bawah, saran kami untuk di hold saja, kami tidak menyarankan untuk di fresh up. Jadi saran kami di hold saja karena ada potensi saham Harum ini menuju ke level 2000, di mana level itu merupakan resisten selanjutnya dari saham Harum. Apabila sudah menyentuh level 2000 nanti, saran kami untuk direalisasikan seluruh portofolio dari Bapak. Demikian.
Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai dan tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, maksud saya. Kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami mengundang kembali untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk trading dan investasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.